Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih surat ke-7 ayat 156. Yang akan kita bahas ini hadisnya ya. Kalau tafsirnya kemarin sudah, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati qala adzabi usibu bihi man asya. Allah berfirman, azabku akan aku timpakan dengannya kepada orang yang aku kehendaki. Wa rahmati, dan rahmatku wasi'at, meluas, kulla syai'in, ke segala penjuru, segala sesuatu. Fasa'aktubuha, maka aku akan menuliskannya, menetapkannya, lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakat, dan membayarkan zakat, walladzina hum, dan orang-orang yang hum, mereka, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, yu'minun, beriman. Tafsirnya sudah ini, yang belum hadisnya. Ma warada fi sunnah minan nususi sahihah fi asna'i sifati rahmat, yaitu hadis tentang rahmat Allah. Ya, pada ayat ini Allah menyatakan azab akan aku timpakan kepada orang-orang tertentu, enggak semua yang aku kehendaki. Tapi rahmatku meluas ke segala penjuru. Jadi artinya dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada kita, azab dan rahmat itu kan dua hal yang bertentangan, berlawanan ya. Azab itu enggak enak, rahmat itu enak. Tapi ayat ini menjelaskan rahmat Allah lebih dominan. Jadi kalau dilihat dari presentasinya, ya, rahmat Allah itu melebihi azabnya. Berikut ini adalah hadis-hadis tentang rahmat. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah, qala qama Rasulullah fi salatin wa qumna ma'ahu. Suatu saat Rasulullah berdiri untuk salat, kami pun mengikuti beliau. Faqala Arabiyun wa huwa fi salah. Berkatalah Arabi. Arabi ini, kata-kata Arabi ini orang kampung ya. Tapi kata Arabi ini juga memberikan inspirasi baru. Biasanya kalau kata Arabi itu sesuatu yang baru. Artinya punya kreasi gitu. Suatu saat Arabi berkata, wa huwa fis shalah, dia dalam sholat. Jadi lagi sholat dia berkata, Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku, wa Muhammadan, dan Muhammad. Wa la tarham ma'ana ahadan, jangan beri rahmat bersama kami kepada seorang pun. Ya, jadi
Arabi ini orang yang tidak terdidik secara formal, orang kampung. Dia berdoa, ya Allah, berikan rahmat itu kepadaku dan kepada Muhammad saja, jangan pada yang lain. Falamma sallama an-nabi, maka saat Nabi sudah salam, qala lil Arabi, beliau berkata pada orang Arab itu, laqad hajjarta wasi'an, Anda sudah menyempitkan yang luas. Yuridu rahmatallah, dia bermaksud rahmat Allah. Jadi maksudnya Rasulullah mengatakan Anda mempersempit yang luas, yang udah luas Anda sempitin. Ya, artinya kok kenapa berdoanya hanya untuk beri rahmat aku dan Muhammad saja, jangan pada yang lain. Kan rahmat Allah itu luas. Oh, kenapa Anda egois gitu kan? Singkatnya gitu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadza du'a haram. Doa seperti ini haram. Ya, artinya menunjuk diri sendiri saja, orang lain jangan. Ya Allah, berikanlah surga kepadaku saja, contohnya. Jangan yang lain. Itu kan berarti sudah mengklaim, ya, hanya untuk kita sendiri saja. Li'an du'aun la yarham ahadan ghairahuma. Karena orang itu berdoa agar Allah tidak memberi rahmat kepada siapapun kecuali kepada dirinya dan Nabi Muhammad. Ya, jadi egois. Wal mana yaqul Kistalani. Ibnu Hajar Kastalani mengatakan tayyak tawasian. Nabi seakan-akan berkata, kamu sudah mempersempit yang luas. Rahmat Allah itu kan luas. Oh, kenapa hanya ditujukan pada dua orang? Wa khassasta ma huwa am, dan Anda mengkhususkan yang umum. Memang makhluk Allah cuma Anda berdua, gitu kan? Yuridu alaihi salatu wassalam rahmatullah allati wasi'at kulla syai'. Artinya Rasulullah menegur orang itu, rahmat Allah itu sangat luas, bukan buat kita berdua. Qala Ibnu Battal wa amma ingkarun nabi alal arabi alladzi qala Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ahadan ma'ana biqauli laqad hajjata wasi'an wa lam yu'jibhu du'ahu li nafsi wahdah. Nabi tidak merasa tersanjung dengan doa orang Arab ini, padahal orang Arab ini berdoa untuk dirinya. Ya, jadi walaupun dirinya disebut, dirinya diangkat oleh orang ini, ya Allah, jangan beri rahmat aku dan Muhammad, jangan beri pada yang lain. Walaupun disebut namanya, ya, di tempat yang ya doanya bagus lah. Nah, dia tidak merasa terpuji, tidak merasa tersanjung, tidak bangga dengan doa itu. Sebab sudah mengkebiri rahmat Allah. Falianau bakhila birahmatillah ala khalqih. Dan dia sudah berbuat bakhil. Ya, seakan-akan hanya dirinya, ya. Kita nggak boleh begitu. Jadi kita bersikap tuh jangan egois. Mau bener dewek, benar sendiri. Kebenaran itu memang satu menurut Allah, tapi menurut kita itu kadang-kadang kebenaran bisa dua, bisa tiga, ya, karena memang asalnya begitu dari sananya. Nabi mencontohkan beberapa jurus lah singkatnya kalau dalam silat, ya kita terima begitu. Jangan kita yang banyak dibikin satu, yang satu dibikin banyak, ya, jadi beraneka. Karena Islam ini untuk semua, untuk bangsa Indonesia, untuk bangsa lain di dunia. Jangan mengatakan, mentafsir-tafsirkan fad'ulana rabbaka yubayyilana mimbakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha. Jadi ada Bani Israel yang bosan bita'amin wahid
fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Mintalah kepada Tuhan agar mengeluarkan untuk kami mimbakliha, sayur-sayurnya, wa kithaiha wa fumiha, timunnya, bawang merahnya, bawang putihnya. Ya mungkin yang khas kita itu sambelnya. Karena di hutan kan jenuh makannya itu saja. Lah ini kok ditafsirkan oleh sementara orang katanya Pancasila. Karena kebetulan di situ ada 5. Anda mikir nggak bahwa ayat ini memang hanya untuk bangsa Indonesia gitu? Ada lagi tafsiran wa fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard. Di kota ada 9 golongan, katanya 9 naga. Ya itu benar kalau Islam hanya untuk Indonesia. Dan nanti kalau turunnya di Nigeria, mereka nyari-nyari 9. Ya, namanya ini ilmu cocokologi katanya. Ya kan? Tapi mengatakan berfatwa bahwa lagu Indonesia Raya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam itu benar, bukan cocokologi. Karena sudah dibuat tim untuk meneliti mana ada kata-kata dalam Indonesia Raya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kata orang, itu ya suruh berdiri. Nah, berdiri itu penyesuaian. Di sanalah aku berdiri. Kan gak enak kalau kita duduk. Ya kan? Apa boleh nggak berdiri untuk menyambut seseorang? Boleh. Boleh. Asal jangan dianggap sakral. Orang itu keramat. Contohnya Nabi datang, orang berdiri, jangan. Mereka pada sujud pada Nabi. Nabi masuk ke ruangan, sahabat sujud. Jangan, bangun. Fala tatruni kama ataratil yahudu wan nasara. Jangan kultuskan aku seperti orang-orang telah mengkultusan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya Rasulullah, engkau adalah pantas mendapatkannya. Kata sahabat, engkau pantas mendapatkannya karena akhlakmu sangat baik. Jangan. Tapi boleh nggak berdiri untuk pimpinan? Pernah Rasulullah menuntun. Jadi ada rombongan datang. Siapa ini? Dari mana ini? Dari apa disebutnya saya lupa itu. Pimpinannya siapa? Pimpinannya ini katanya. Ini pimpinan kami. Ayo teman-teman berdiri, kita sambut. Nah, itu Rasulullah pernah menyuruh itu. Jadi berdiri seperti yang dilakukan oleh ketentuan kita saat kita sidang, hakim masuk ke ruangan, hadirin dimohon berdiri. Nah, itu musyrik enggak? Itu enggak musyrik berdasarkan itu. Berdasarkan contoh itu. Karena Rasulullah pernah membolehkannya. Cuma Rasulullah sendiri nggak mau digituin. Jadi untuk kita kalau boleh begitu, boleh tidak, sebaiknya kita jangan. Tapi kalau itu aturan, ya kita jangan menghardik orang. Nggak boleh kamu, nggak boleh. Namanya aturan. Tuh, ya, tidak sampai kepada musyrik. Gitu tuh, berdiri untuk menyambut hakim. Pengunjung dimohon berdiri kan begitu kan? Kalau hakim masuk biasanya pakai jubahnya hitam. Itu kan ada falsafahnya. Semua orang sama di depan hukum. Nggak boleh berwarna. Dia harus hitam. Tapi hal-hal lain ada yang memang musyrik. Yang tidak dituntun. Ya. Itu ada. Nah itu kita hindari. Kita kembali ke sini. Jadi Nabi sendiri walaupun disebut di ayat ini, di hadis tadi itu, di omongan sahabat, ya Allah beri rahmat aku dan Muhammad, jangan berikan rahmat pada selain kami berdua. Nah, Rasulullah nggak senang begitu. Sebab ini menyalahi ajaran Islam. Dalam sebuah ayat, yaitu surat 59 ayat 10.
Surat 59 ayat 10. Walladzina ja'u mim ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansar, yaqulun, mereka berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan teman-teman kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan, wala taj'al, dan jangan jadikan, fi qulubina, di dalam hati kami, ghillan, unak-unak, bukan enak-enak ya, unak-unak. Jadi ada yang nggak beres, penyakit hati. Lilladzina amanu, terhadap orang yang beriman. Jangan ada rasa dengki, jangan ada emosi, benci, belum apa-apa udah benci. Sebab kalau sudah mengedepankan benci, yang jelek tambah jelek, yang bagus jadi jelek. Ya, itu kita tidak boleh. Itu masih menghantui kita. Kita berteman pun pilih-pilih orang, menentukan benar nggak benar, pilih-pilih. Kalau teman sendiri ya benar terus, menceng ya benar. Kalau orang lain, bengkok aja serba salah. Jangan begitulah. Semua orang Islam tuh sahabat kita. Kadang-kadang kepada orang Islam yang bukan golongannya benci. Pada orang kafir tertawa-tawa gandengan tangan. Nah, ini aduh, nggak cocok nih. Ya, ini sering saya ingatkan karena ini masih menggejala pada diri kita. Kita nggak boleh begitu. Semua orang sama. Cuma kita punya cara berbeda. Ya, contohnya kalau Ormas, Persis punya cara, Muhammadiyah punya cara, dan begitu selanjutnya, seterusnya. Panduannya harus sama, Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang melanggar itulah yang menyimpang. Nah, kita kembali ke sini. An Abi Hurairah, dari Abi. Jadi kata ayat ini, wa akhbara ta'ala anal malaikata yastaghfirun liman fil ardi. Dan Allah memberitahu malaikat juga beristighfar untuk orang yang di bumi. Fayambagil mu'mina al-iktida bil malaikati wasalihin minal mu'minin. Maka seyogyanya mukmin itu mencontoh malaikat dan orang-orang saleh. Contoh apa maksudnya? Liyakuna min jumlati man asnawa alaihi wa radiya fi'lahu, agar orang-orang kita doakan menjadi orang-orang yang diridhoi Allah. Ya, orang lain diberi inspirasi oleh Allah untuk taubat. Orang lain jadi benar, yang nggak lempeng jadi benar. Kita doakan. Tuh. Walam yakhassa nafsahu bidu'a, jangan untuk sendiri saja berdoa. Allahumma ufirli walil mu'minina wal mu'minat, gitu kan? Ya Allah, ampunilah aku, begitupun pada mukmin dan mukminat. Istighfar juga begitu. Nyampe enggak? Ya nyampe, ini kan menurut ayat ini boleh. Kita doakan pada orang lain. Cuma persoalannya ketika ngeriung dipanggil itu takutnya enggak ikhlas. Ya, jadi teknisnya saja kita tetap ngeluarin makanan, tapi kita yang ngasih ke sono, nggak usah dipanggil-panggil, nggak usah. Kalau dia tahu, ya kita doakanlah semoga ini kan dia terpanggil, mudah-mudahan, kan? Liyakuna min jumlatnya, walam yakhsa wa inna ikhwanahul mu'minin hirsan ala syumuri khair li jami'ihim. Dan mendoakan kepada teman-teman mukminin dengan harapan agar kebaikan juga menyentuh mereka, agar kebaikan juga ya bisa dinikmati oleh mereka. Yang masuk surga bukan kita sendiri, ya, tapi banyak orang. Jadi makin kita berbaik pada orang lain, maka semakin besar pahala kita. Selanjutnya dari Abu Hurairah, qala sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah
bersabda, ja'alallah rahmah fi mi'ati juz'in. Allah menciptakan rahmat itu 100 bagian. Allah menciptakan rahmat 100 bagian. Hadis dari Abu Hurairah. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Yang 99 ditahan. Yang 99 ditahan. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Yang 1 digelontorin. Cuma 1 yang Allah berikan di dunia ini. Fa min dzalikal juz tataraham al khalq. Dari bagian yang 1 itulah makhluk dengan makhluk saling berkasih sayang. Tapi katanya, kata ahli, kata peneliti, kata ulama, rahmat lebih berhasil diberikan kepada binatang daripada kepada manusia. Ya, sebab binatang tidak pernah kita lihat membunuh anaknya sendiri. Anaknya sendiri ya. Kalau macan membunuh anak, itu bukan anaknya. Kan dia cenderung merebut kekuasaan. Ya, kalau betinanya dilihat ada anak, dibunuh anak-anaknya tuh. Sebab nanti kalau nggak dibunuh, nanti si betina itu perhatiannya pada anak terus. Nggak mau loyal pada dia. Tapi begitu dia cenderung mengawini betina, nanti punya anak, anak dia sendiri, tetap dia sayang. Ya, jadi pada binatang kita lihat kasih sayang. Contohnya pada ayam darah yang belum kawin tuh. Kalau kita gusah begini, lari terbirit-birit. Tapi jangan coba-coba ketika dia punya anak. Lagi bergerombol, anaknya banyak. Sampean begini lagi, ditelabung nanti. Ya. Keberanian apa yang ada pada diri ayam? Lah inilah rahmat Allah. Kalau Anda ingin lihat, itulah ayat dari rahmat Allah. Dengan kasih sayangnya diberani lawan. Bukan kita aja. Termasuk dirinya. Ya, kalau ada elang nyambar itu, dia duluin selamatin anak. Walaupun boleh jadi dengan menyelamatkan anak, dia menjadi korbannya. Itulah binatang. Lihatlah buaya. Ya, mulut buaya. Itu kalau dia mingkep, itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau mingkep begitu. Tapi kalau megar lemes. Buaya kalau megar lemes. Kalau mau buka mulut, maka kadang-kadang diikat pakai tali rafia. Si mulut itu aman. Karena dia kalau mau megar tuh, ya inilah yang pinter mah manusianya. Karena dia meneliti kalau mingkep kuat, megar lemes, diikat pakai tali rafia. Tapi ketika dia punya anak ditaruh di mulut, taruh di sini. Padahal krek, mati semua. Ya, itulah kasih sayang binatang. Kita lihat semuanya begitu. Yang lebih mudah kita lihat ikan mujair. Kalau Anda mau pelihara ikan mujair, taruh di akuarium. Ya. Dia akan keluarkan tuh anak-anak itu. Tapi begitu ada bahaya mengancam, dia sedot semua. Maksudnya. Tapi bukan buat dimakan, pengamanan. Nanti udah tenang keluarin lagi. Inilah bentuk-bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran kepada manusia, enggak semua sih, ya, enggak semua. Ada yang menyiksa anaknya sampai ditaruh di freezer. Dibunuh. Ya. Waduh, keterlaluan. Ya, begitu juga maki-maki pada anak. Sehingga maafnya ngomong, kenapa kita umat Islam ini jarang berhasil? Karena antara bapak dan anak jarang berkomunikasi. Kalau Anda tipe begitu, saya tidak bermaksud menyinggung ya. Tapi kalau Anda tipe orang yang jarang berkomunikasi dengan anak, Anda itu sudah rugi. Punya anak nggak pernah ditanya.
Kadang-kadang seperti kata bahasa ini orang wawuan. Iya, maksudnya walaupun dia satu atap, ya, nginepnya sama tidurnya sama di satu rumah, tapi jarang ngobrol. Itu saya banyak dapati dari anak-anak. Kadang-kadang saya nanya, siapa di antara kalian yang tadi pagi komunikasi dengan orang tua? Saya, Pak. Terakhir komunikasi dengan orang tua yang sama-sama nginep di rumah, satu atap. Saya. Dengan siapa kamu komunikasi? Ibu. Bapak? Enggak, Pak. Itu. Padahal Bapak enggak di mana? Di luar kota? Enggak, di rumah. Ini. Ya, jadi kita serahkan pada istri sehingga tidak berimbang. Jadi kehadiran orang tua itu harus parental. Harus bareng sama ditegur. Gimana pelajaran hari ini? Ya walaupun basa-basi. Coba Bapak pengen lihat tulisan kamu udah bagus belum? Takutnya kayak tulisan Bapak jelek. Ya kan? Kalau kita kan kayak cacing. Bukan nulis ini mah, menggambar kita. Mengkol kanan ke kanan, mengkol kiri ke kiri. Coba Bapak pengen lihat, hanya sekedar begitu, itu saya sudah menyejukkan hati anak. Saya tanya di mana-mana begitu. Kalau ditegur orang tua, asal jangan menyudutkan ya. Waduh, Bapak bangga sekali, kamu nilainya bagus. Itu, ya kalau marah karena nilai jelek, ya harus bangga kalau nilainya bagus. Kalau kita memaki nilainya jelek, giliran bagus, memuji. Jadi jangan nggak berimbang. Jelek amat sih, malu-maluin. Giliran bagus, menang baik. Jangan, kita memuji. Jadi memuji itu juga bagian dari menenteramkan anak. Bapak bangga punya anak kamu. Semoga ini dilanjutkan, ditingkatkan ya. Itu sekedar ngomong begitu aja, nggak perlu bayaran. Syukur-syukur ditingkatkan. Jadi kalau bagus, bekalnya nambah. Kalau kurang disangsi. Kurangi minggu depan kamu, nilainya jelek. Nah, bisa begitu. Kita kembali. Jadi Allah menciptakan 100, tapi yang diturunkan di dunia cuma 1. Tapi yang 1 itu bisa kita lihat bagaimana binatang menyayangi anaknya. Ya, bagaimana contohnya burung onta ketika telurnya diambil, waduh orang dikejar-kejar. Contohnya begitu, itu kasih sayang semuanya. Termasuk manusia ya, termasuk manusia terhadap anak-anaknya. Famin dzalika juz'a hatta tarfaul faras hafiraha an waladiha khasyata an tusiba. Sampai-sampai seekor kuda itu mengangkat kakinya gara-gara di bawahnya ada anak. Takut kakinya nyepak. Dia sampai bersedia narik. Menurut hadis ya. An Sulaiman qala Rasulullah innallaha khalaqa yauma khalaqas samawati wal mi'ata ra'ama. Kata Salman, Rasulullah bersabda, Allah mencipta pada saat Allah mencipta langit dan bumi, mencipta apa? 100 rahmat. Kullu rahmat tibaqun ma bainas sama'i wal ard. Satu rahmat yang Allah turunkan itu seluas langit dan bumi. Merata semua. Faja'ala minha fil ardi rahmat. Di bumi ada rahmat. Wa biha ta'tiful walidatu ala waladiha. Karena rahmat itulah seorang ibu sayang pada anaknya. Bahkan kadang-kadang rela sengsara demi anak. Ya, bagaimana seorang ibu ketika menyaksikan anaknya diwisuda, berurai air matanya. Terkenang oleh dia, waduh udah berapa uang yang saya celengin buat anak saya. Itu belum sepenuhnya berhasil, tuh baru lulus doang. Lulus kan sebagian berhasil, belum berhasil semuanya. Ya, dia cari kerja, dapat kerjaan yang ringan, gajinya gede. Wah, alhamdulillah. Ya, terbayar sudah kelelahan seorang ibu. Nah, begitu.
Itu kasih sayang. Ibu tetap sampai kapanpun dia menyayangi anaknya. Wal wahash wa tair ba'duha ala ba'd. Begitu juga binatang, burung-burung sayang kepada anaknya. Itu adalah bagian dari rahmat Allah. Fa idza kana yaumal qiyamah akmalaha bihadzi rahmat. Nanti di hari kiamat Allah bagikan yang 99. Maksudnya dari pernyataan Rasulullah ini sudah tergambar bahwa di akhirat tuh agendanya padat dan menyeramkan. Sehingga perlu dibagi sampai 99. Dunia yang begitu luas cuma dapat satu. Dan kita juga sudah merasakan rahmat Allah. Ya. Nah, di akhirat kenapa perlu dibagi 99? Kan berarti banyak masalah. Ya kan? Perlu dikesianin. Harus ditingkatkan menjadi level 99. Dipenuhi. Nah, di antaranya nggak perlu kerja lagi, nggak perlu ibadah lagi. Tuh. Insya Allah, maka sekarang rajinlah ke masjid. Nanti udah nggak ke masjid lagi. Udah nggak perlu. Kadang-kadang kita juga refleks. Wah, nggak perlu katanya. Udah masuk surga masih mau sholat zuhur. Nggak perlu ngaji lagi. Ya, makanya sekarang inilah. Nah, tapi itulah, kadang-kadang orang terjebak dengan dunia dan akhirat. Coba yuk, saudara pikir. Kalau saudara ditanya, Pak, bedanya apa sih dunia dan akhirat? Contohnya ada dalam suatu ungkapan, kamu mah mikirin dunia saja. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa kata-kata begitu? Kamu mikirin dunia saja. Dalam kamus hidup umat Islam tidak ada pemisahan dunia akhirat. Dunia artinya di sini dekat, dana yadnu dunuan dari sisi bahasa. Jadi kedisinian dan kekinian. Kalau akhirat nanti akhir tuh, akhir. Janganlah Anda berbuat, janganlah Anda berucap, janganlah Anda bertindak kecuali mikir masa depan. Jangka panjang. Jangan sekarang aja. Mikir nanti. Contohnya punya uang dihabisin. Jangan, nanti Anda kan perlu. Harus nabung, harus hemat. Ya, sebab perjalanan hidup ini panjang. Nah, itulah yang disebut dunia akhirat. Dunia itu jangka pendek, akhirat jangka panjang. Kalau orang kafir mikirnya dunia saja. Contohnya kalau orang Islam tujuannya sampai ke Merauke, orang kafir hanya sampai Banyuwangi. Pertanyaannya, banyak mana bekal yang harus disiapkan? Harus orang Islam lah. Seorang musafir akan terlihat seberapa jauh dia akan berjalan. Tujuannya. Semakin jauh, semakin bagus barangnya. Benar nggak? Mau keluar negeri dibanding dengan cuma mau ke Jakarta. Bawaannya beda. Kopernya aja, harus ada kuncinya. Ya kan? Harus ada skripnya. Bawaannya hati-hati. Kan begitu kan? Karena dia tahu di wawasan otak itu bakal jauh. Apalagi akhirat. Lagi segitu aja orang sudah berbeda. Ya, sikapnya berbeda antara kunjungan ke provinsi dengan ke negara lain. Sudah beda. Cara berpikirnya, yang dibawa berapa, uangnya tuh siap-siap kalau terjadi sesuatu, ya. Ada biaya yang tidak terduga, pasti udah disiapin. Nah, bagaimana kita mau safar ke akhirat? Nanti dikubur, mau minta tolong sama siapa? Minta tolong pun gak ada yang mau nolongin, malah lari. Tolong. Bukannya dulunya Melayu sih, ketakutan. Nah, itulah saudara-saudara, kajian tentang masih jam berapa ya? Masih ada waktu ya?
Kesimpulan hadis. Qala Ibnu Abi Hamzah Jamrah, dhahirul hadis yadullu ala kullama fi jamil ardi min rahmati qulubi jamil khalqi juz'un min mi'ati juz'in mimma adallahu li ibadi minar rahmat. Kata Ibnu Abi Jamrah, hadis ini menunjukkan bahwa di akhirat kita lebih butuh kasih sayang Allah. Buktinya Allah membagi 99 buat nanti. Dicadangkan 99. Ya, cadangan ini kan menunjukkan perjalanannya lebih perlu, gitu kan? Contohnya Anda ngumpulin antara mau berangkat haji dengan mau ke piknik, pasti beda. Kumpulin jauh-jauh, lebih banyak lagi. Itu berarti di sana bakal riweh gitu. Problematika yang akan dihadapi jauh lebih kompleks. Tuh, kata ini Ibnu Abi Jamrah, ya. Kemudian Abi Jamrah mengatakan, fa amsaka indautis atan wa tis'ina juz'an wa amma qaulu liman dzalika imsak, untuk siapa 99? Apakah akan Allah bagi untuk semua seperti di dunia? Ternyata dalam ajaran Islam, pendapat para ulama yang 99 itu khusus untuk orang yang beriman. Tidak diberikan pada orang kafir. Jadi dunia akhirat. Dunia kuncinya ilmu. Skill. Kuncinya skill. Ya, makanya saya bilang kepada santri, kamu belajar di pesantren itu skillnya apa? Skill yang bisa dimanfaatkan orang lain itu apa? Kan pesannya tahfidz, dia hafal. Kamu hafal, tapi suaranya nggak bagus, mana bisa dimanfaatkan? Ya hafal sendiri aja bagus sih. Tapi ketika disuarakan, waduh, amat nih, nggak enak nih suaranya. Makin banyak, makin pengang orang. Tapi kalau bagus, inilah skill. Namanya tahsin. Kan di baca Quran itu ada tajwid, ada tahsin. Kalau tajwid itu adalah syarat minimal. Syarat minimal membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Kalau maksimal tahsin, dilaguin bagus, didengarnya enak. Itu tahsin. Yang kedua, apa yang kita bisa dapat dari pesantren? Kaligrafi. Suara bagus namanya tahsin, tulisan bagus namanya kaligrafi. Ya kan? Segini nyonteng begini, tren. Waduh, bagus. Baru satu. Bagi yang nulisnya bagus. Di Indonesia ini ada penulis namanya Sirajuddin AR. Itulah yang menghiasi mushaf Provinsi Banten. Di sini juga kebagian kan? Mushaf Provinsi Banten. Ada kayaknya. Kalau yang ini cetakan mesin. Tapi yang Provinsi Banten tulisan tangan. Tulisan tangan itu. Jadi itu proyeknya cukup mahal. Karena ditulis oleh kaligrafer. Ya, tulisannya bagus benar. Nah, saya dapat langsung dari MUI. Nah, itu tulisan tangan. Kalau bidang tulisan yang bagus, yang indah namanya kaligrafi. Khat. Ada lagi yang bisa menjadi skills. Baca kitab. Baca kitab is skill untuk menjelaskan pada orang lain nih. Isi ini apa maksudnya? Sampaikan orang. Nah, 3 inilah yang kalian bisa dapatkan. Contohnya ada penerimaan untuk imam masjid di Jepang. Syaratnya itu baca Qurannya bagus, bisa menjelaskan, bisa memberikan kajian. Kayak gitu. Ya, jarang ada orang yang bisa semua. Baca kitab bisa, tajwidnya bagus, tahsin ya. Kemudian nulisnya juga bagus, jarang. Nah, rahmat yang 99 kelak di akhirat itu spesial. Jadi tadi sudah dijelaskan, dunia akhirat. Dunia itu kuncinya ilmu. Setinggi apapun ilmu yang Anda miliki, tapi kalau nggak punya skill itu sesuatu yang bisa bagi buat orang lain, kurang berarti. Ya,
Contohnya hafil Quran, nggak pernah ngajar. Ya itu sendiri aja berarti. Kalau akhirat kuncinya ilmu, kuncinya iman. Dunia kuncinya ilmu. Iman setinggi apapun nggak punya ilmu, susah hidup tuh. Ya kan? Sehingga Umar bin Khattab pernah mengusir temannya, ya, ketika dia nggak pernah keluar dari masjid, doa terus. Emang kamu nggak punya keluarga? Punya sih. Oh, kenapa berdoa terus? Inna sama la tumtiru dhahaban, kata Umar. Langit tidak hujan emas. Ayo pergi kamu. Jangan beralasan akhirat meninggalkan dunia. Jadi dunia dan akhirat bagi orang Islam itu tipis. Ya, garis demarkasinya itu tipis sekali. Jadi saya pernah mengatakan dunia ini hanya dilarang untuk dua hal. Satu, yang menyebabkan iman kita turun. Ya, dunia yang menyebabkan iman kita turun. Yang kedua, yang menurunkan gairah semangat untuk meninggikan Islam. I'lai kalimatillah. Kalau zaman dulu jihad. Jihad zaman sekarang tuh angkat pena, belajar. Semangat belajarnya menurun. Semangat beribadahnya menurun. Nah, kalau Anda dihadapkan pada situasi dan kondisi seperti itu, kerja di suatu tempat, malas ibadah, nggak peduli lagi pada Islam, yakinilah bahwa kerja Anda di tempat itu patut dicermati. Banyak setannya. Segera keluar secara bertahap ya. Nah, itu hanya dua saja. Tapi kalau Anda bekerja, dengan kerja Anda itu mendapatkan kekayaan yang berganda, ibadah Anda tambah semangat, itu justru dianjurkan. Sangat dianjurkan. Anda punya kekuasaan. Dengan kekuasaan itu justru bisa mengangkat kebaikan. Bisa menolong orang yang teraniaya. Itu justru bagus. Ya, dianjurkan. Ya, jadi hanya diberikan pada orang yang beriman. Yang 99 itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita belajar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu jawazu ittikhadil muadzanaini fa aktsara lil masjid wahid. Kemarin sudah ya. Kebolehan mengangkat lebih dari seorang muadzin. Jawazu ittikhadhi muadzinin fa aktsar lil masjidi al wahid. Boleh mengangkat muadzin lebih dari satu untuk satu masjid. Ya, karena boleh jadi gantian ya. Memang ada satu masjid yang borongan. Dia yang ngebersihin masjid, dia yang jadi imam, dia yang jadi qomat, satu tuh kayaknya borongan kayaknya. Ya, saya menjumpai masjid, ada masjid begitu. Tapi ada lagi yang dibagi-bagi. Bagian ini siapa, bagian ini siapa. Ada masjid begitu ya. Selanjutnya babu karahiyatil akhdil ajri ala ta'din. Bab makruh bukan haram mengambil upah untuk adzan. Tapi Anda jangan bandingkan seluruhnya. Semua petugas di Arab Saudi itu mendapat upah. Semuanya. Jadi saya pernah sholat di satu masjid. Dia yang adzan, dia yang qomat, ya, dia juga yang ngimami. Setelah ngimami, dia nggak seperti kita duduk-duduk, dia langsung keluar. Nggak taunya jualan kopi dia di luar, jualan di luar area masjid. Waktu jamaah haji, nah itu mungkin tugas dia itu sudah dibayar oleh pemerintah. Tapi petugas-petugas ini semua udah lulus ya. Jadi sudah tes lah gitu. Jadi suaranya bagus gitu. Nggak ngecewain lah gitu. Tapi rata-rata adzannya di sana itu bukan di bawah, ke atas.
Seperti yang kemarin saya sampaikan itu. Sunnah azan itu naik menara. Kalau dulu kan orang mengira, ya dulu kan nggak ada loudspeaker. Pantaslah orang di atas. Kalau sudah ada speaker ya ngapain ke atas? Tapi nggak tetap sunnah. Ya, jadi di Masjidil Haram sekalipun orang azannya ini, tukang azannya posisinya di atas, bukan di bawah. Begitu juga waktu saya sholat di satu masjid di sana, itu si imamnya itu ke atas, ada tempat itu. Dia bilang ngapain? Azan ternyata dia. Begitu azan selesai dia cepet turun, ngimamin. Sholat qobliyah terus ngimamin. Jadi naik turun. Iya, ada di atas dia, Pak. Di Masjid Nabawi. Oh, berarti di bawah dong. Iya, maksudnya bukan naik, bukan ya. Nah, itu mungkin ada ijtihad ya. Tapi kalau di Masjidil Haram di atas posisinya, ya itulah nggak wajib sih, sunnah saja. Dia kata kalau Muhammadiyah itu melihat dari falsafahnya. Contohnya orang Salafi dengan Muhammadiyah. Bedanya apa? Kalau Muhammadiyah itu berpikir. Sutra, contohnya sutra. Orang Salafi nggak mau tahu. Pokoknya kalau dia sholat sunnah pakai sutra. Mau di depan, mau di belakang. Mau pakai sejadah, kayak mau enggak. Pakai sutra. Orang Salafi mah. Walaupun dia di sini. Kan nggak mungkin ada orang lewat. Di sini, kan ini nganggur nih setelah imam selesai kan. Sholat Ba'diyah, dia tetap aja pakai sutra, ngambil sutra ke sini. Padahal nggak mungkin orang lewat. Nah, kalau Muhammadiyah berpikir supaya orang nggak lewat. Jadi sejadah pun cukup. Taruh apa tah? Kalau dulu kan pedang, awas sih namun lewat. Kalau dulu kan pedang, takut kan. Sama dengan ini tongkat. Kan sunnah ini, pakai tongkat. Untuk apa tongkat itu? Untuk melindungi imam. Sampean aman, kalau saya diserang siapa yang anu? Dia semuanya ngantuk begini. Enak aja saya ngomong terus. Ada yang bangun nyerang gimana? Pukul gitu. Gitu tuh, jaga-jaga kan dulu kondisinya tidak aman. Anda lihat khatib di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dijaga nggak? Dijaga semuanya. Bukan kayak kita gini. Kita mah husnudzon ya. Jadi insya Allah lah aman. Gitu. Tapi Anda tidak bisa menjamin aman apa benar. Belum tentu. Bagaimana kalau nyerang? Dulu kan waktu lagi gawat-gawat itu pakai kerangkeng kan. Di sini nih ada kerangkeng. Si imam dan khotib itu di kerangkeng. Karena khawatir ada orang jahil itu ketika orang sujud semua dia bangun serang si imam itu. Siapa yang melindungi? Kalau di sana di masjid sana si pengawalnya ini nggak ikut sholat. Pengawalnya, pengawal imam datangnya aja ngawal dia. Imam lagi sholat dia nggak ngikut. Ya, kemudian ada yang membisiki. Imam itu selalu dikawal kanan kiri. Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu ada yang membisiki kalau imamnya salah. Pelan gitu. Nggak kedengaran di speaker. Tapi ada tahfidnya. Jadi petugasnya dibisiki, jangan bikin malu kan. Kalau sampai nggak hafal. Nah, ini makruh saja. Ya, jadi Rasulullah melarang. Kata Rasulullah, wattakhidh mu'adzin la ya'khudhu ala adani ajran. Kata Rasulullah, nanti kalau kamu pulang, kamu jadi imam. Carilah temanmu untuk menjadi mu'adzin yang azannya tidak menuntut bayaran. Begitu kata Rasulullah. Selanjutnya, babu ma baina kulli adzan salat. Bab antara dua azan harus ada salat.
Rasulullah mengatakan dari Abdullah bin Mughaffil al-Muzanni anna Rasulullah qala baina kulli adzanai salatun qala hatsalatha qala fi tsaniyah liman syaa. Setiap ya antara dua adzan ada salat. Maksudnya apa dua adzan salat? Ya adzan dan qomat. Jadi jangan setelah adzan qomat, jangan, nggak boleh. Soal Anda mau sholat apa enggak itu terserah. Itu sunnah kan? Tapi jangan terburu-buru. Sama dengan kita ini. Ba'da sholat, jangan sholat. Ba'da salam, jangan sholat. Pisah dulu dengan zikir. Semeta, gitu kan. Subhanallah, apa-apa tak. Astagfirullah. Jangan langsung Assalamualaikum, sholat ba'diyah, jangan. Sunnahnya begitu. Tapi kalau begitu ya nggak apa-apa. Cuma ya kurang nyunah gitu. Ya, setiap dua adzan harus ada sholat. Adzan pertama adalah adzan beneran, adzan yang kedua adalah qomat maksudnya. Dua panggilan. Nah ini ada sholat sunnah. Rasulullah mengatakannya sampai 3 kali. Ya, Rasulullah baina adzana ini salatun. Setiap dua adzan ada sholat. Beliau mengulangi kata-katanya 3 kali. Kemudian pada ketiganya beliau ada tambah. Liman sya'a, bagi yang mau. Bagi yang mau. Soal yang mau ini nggak boleh selera imam. Ya kan? Setelah azan qomat. Orang itu mau. Anda memang nggak mau. Anda nggak mau tapi orang itu kan mau. Gitu loh maksudnya. Ya, Rasulullah mengatakan bagi yang mau ini supaya jangan sampai dianggap wajib. Dia punya hak gitu loh. Ya bermasyarakat punya hak. Sehingga kita sudah ada kesepakatan. Ini udah kesepakatan nih. Jadi kalau udah tahu tinggal sebentar lagi bunyi, tetap aja sholat hajar. Kita nggak salah kan sudah kesepakatan. Tapi kalau masih detiknya masih ada, dia sholat, kita nggak berhak. Jadi harus sabar. Ya kan? Ya kita juga yang punya kepentingan juga jengkel kan. Semet maning sholat, ya biarin aja pokoknya begitu. Tet, Allahu Akbar gitu. Nggak mau tahu. Itu sudah komitmen. Jadi nggak saling menyalahkan. Udah ada. Kalau di tempat lain, di masjid-masjid yang ya middle class, biasanya kan middle class tuh males-males, itu antara azan dan qomatnya jauh 30 menit. Jadi mungkin dia azan baru ya gosok gigi gitu. Kalau kita kan di sini, kita udah di sini, dia masih gosok gigi. Ada masjid lain sudah jadwal azan tuh belum nyala. Jadi saya kadang-kadang kalau ngajar, kan saya datang duluan. Saya nggak berani masuk masjid. Tapi kalau dia sudah izinkan, saya nyalain semua. Saya nyalain. Kadang-kadang nggak ada tukang azan, saya azan sendiri. Karena jumlahnya sedikit, semuanya profesional. Semuanya gitu. Rata-rata dokter apa gitu, pejabat-pejabat. Orang-orang sibuk ini. Nggak mau ganjaran, dan saya azan. Itu ya, jadi model-model tuh ada yang begitu. Ada yang sadar dia malas tapi dia punya kesempatan uang banyak. Jadi begitu ada permintaan uang langsung tutup. Seperti gitu. Saudara-saudara, masjid kita membutuhkan AC kurang lebih sekian unit. Kami kembali kepada muhsinin yang ingin ya memberikan donasi, silahkan. Ada 5 unit. Kami sudah periksa di toko-toko harga 1 unit sekian. Itu nggak sampai 2 hari. Saya 2, saya 3 kayak kacang goreng. Tapi mereka yang nunjuk-nunjuk itu malas ke masjid. Ya mungkin bisa diganti dengan itu ya. Jangan sampai datang enggak.
Semuanya itu begitu di masjid-masjid. Ya, kalau permintaan apa itu cepet. Ya alhamdulillah saya bilang punya kesadaran. Bagus orang-orang seperti itu. Jadi kehidupan di masjid itu waduh sangat nyaman. AC-nya dingin sekali, karpetnya tebel, airnya banyak. Waduh nyaman lah pokoknya. Wangi. Tukang adzannya spesial yang bagus. Kadang-kadang dipanggil dari mana gitu. Karena kelebihan uang nih. Iya. Jadi dari yang bagus-bagus didengar itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda buat kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan tidak henti-hentinya kita berdoa, semoga masa depan anak-anak kita cerah, lebih soleh daripada kita, dan ditakdirkan hidup mereka penuh berkah, dan mendapat kemudahan, ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.